waktu asar. Ada apa Madinatul Habib melangsungkan menggelar pengajian di waktu asar? Bahkan Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Seggaf, beliau di kediamannya mengadakan ta'lim ba'dal asar setiap Sabtu. Bukan begitu? Betul? Ada apa di waktu asar? Berkata salaf, para ulama-ulama kita mengenai tentang waktu asar. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau menegaskan bahwa perjalanan para kaum salihin menghidupkan waktu asar sampai maghrib untuk mendidik tarbiyah rohah. Ada istilahnya itu rohah. Tahu rohah? Kita pernah mengenal istilah, oh nanti sebelum maulid di Solo itu malamnya ada rohah. Ada rohah ihya, ada rohah. Rohah itu artinya sejenak merehatkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan mengisi asupan hati dan pikiran kita. Itu rohah. Dengan kita membaca lantunan salawat dan mendengarkan ilmu kajian agama. Rauhah, ada rauhah itu setelah subuh, ada rauhah itu setelah asar. Ini mungkin sebagian kita pernah menghadiri, pernah menjadi sosok santri, pernah mondok di pondok pesantren. Ada istilahnya itu di pondok pesantren atau di kalangan guru-guru kita, salaf kita itu ada rauhah, kajian yang sederhana, kajian yang sederhana, yang simple, yang ringan, yang disuguhkan kepada santri dan para murid-muridnya. Itu di waktu subuh dan di waktu asar. Jika roha itu dilaksanakan di waktu subuh, itu akan memberikan rizki ya hissiyah. Rizki hissiyah itu ya mohon maaf, rizki hissiyah, rizki yang bisa kita rasakan, bisa kita yang abstrak, yang kita bisa lihat ya oleh kedua mata kita, itu hissiyah. Ada rizki yang ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu artinya kita bisa dapatkan dengan hati dan sanubari kita. Nah, itu kita dapatkan rohah. Rohah itu di waktu asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Ini pendapat ulama tafsir yang menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman wal as innal insana lafi khusrin, kan kita sama-sama mengetahui bahwa wal asri demi masa. Namun ada pendapat ahli tafsir lainnya bahwa yang dinamakan wal asri itu artinya waktu asar. Jadi Allah bersumpah atas waktu yang mulia. Waktu apa? Waktu asar. Nah sekarang Habib, ada apa di waktu asar? Tadi sudah kita jelaskan bahwa waktu asar itu adalah waktu di mana sang guru membagi-bagikan ketenangan jiwa, suguhan asupan rohani untuk murid-muridnya. Makanya kalau antum hadir rohah badal asar, itu hanya lantunan yang sederhana, hanya sholawatan saja, kajian yang simpel, yang singkat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketenangan jiwa dan hati kita. Amin ya rabbal. Guru kita sudah hadir? Sudah hadir? Nah, kita sambut beliau ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ahlan wa sahlan bihudur biqudum أستاذنا وشيخنا الفاضل ابن الفاضل الحبيب السيد الحبيب أحمد ابن السيد الوالد الحبيب علي bin Abdurrahman As-Seggaf. Semoga beliau sehat wal afiah,
qabul segala harapan dan doanya, dan insya Allah kehadiran beliau pasti menyempurnakan keberkahan ilmu dan barokah yang kita dapat pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai di mana? Rauhah. Nah, jadi istilah kajian ba'dal asar oleh guru-guru dan pendahulu para aslaf kita bahwa disebutkan dengan rauhah. Jika rauhah yang kita gelar di hari dan di waktu asar adalah rauhah yang menghadirkan ketenangan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asarnya, ini sudah kita sama ketahui bahwa dari tafsir wal asri yang kita ketahui demi masa, dan penafsiran yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi waktu asar. Nah, sekarang kita ingin kaji, kita ingin ketahui ada apa di waktu asar sehingga Allah menjadikan alat sumpahnya dan menjadi kaidah. Ini kaidah ya, kaidah buat kita semua. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu objek itu adalah sesuatu yang istimewa, yang mulia di hadapan dan di sisinya. Nah, waktu asar Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Habib, maksudnya apa? Ketika Allah perintahkan untuk kita menjaga salat 5 waktu, Allah pun menegaskan agar kita menjaga salat wusta. Habib, salat wusta itu salat apa? Kan yang kita ketahui bahwa salat itu ada 5 waktu. Ada salat wusta? Ada sholat wusta? Kan sholat ada 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada gak sholat wusta? Yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Ini sebagian pendapat tafsir dan ulama mengatakan bahwa agar kita memperhatikan dari 5 waktu yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, di antara 5 waktu tersebut ada sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Bahkan Rasulullah SAW menjamin apa? Siapa yang menjaga dan melaksanakan sholat bainal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di waktu 2 keadaan yang dingin. Maksudnya apa? Syarah hadis tersebut, bardain 2 waktu yang dingin itu subuh dan asar. Ini kira-kira nih sekarang dingin apa panas nih? Dingin apa panas nih? Ngelengkep apa? Ngep. Mudah-mudahan hati kita adem. Habib, kayaknya tidak sesuai hadisnya dengan keadaan kita. Keadaan ketika Rasulullah sampaikan itu keadaan di Timur Tengah. Di waktu asar, apalagi di musim dinginnya, ya itu bahkan di musim panas itu kalau jika sudah masuk waktu asar cuaca akan sejuk, bardain antara subuh dan asar. Jika sudah memperhatikan 2 waktu tersebut, Rasulullah menjamin dakhalal jannata, maka ia akan masuk surga. Bahkan disebutkan siapa man taraka salatal asri habita amaluh. Siapa yang sengaja nggak ada udzur syar'i, sengaja tuh dia lupain sholat asar, habita amaluh, maka angus ludes amal kebaikannya. Na'udzubillahi min. Dari pagi udah sholat subuh, udah mantap, udah kerja, udah ibadah, udah sedekah, bakti sama orang tua, lain sebagainya, udah banyak amal ibadahnya. Waktu sorenya dia tinggalin sholat asarnya, maka habita amaluh, habis angus ludes amal ibadahnya. Na'udzubillahi min. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang meninggalkan sholat asar faqad uwatira maluhu wa ahluh, maka dia telah mentelantarkan, dia kehilangan
Kehilangan apa? Siapa yang meninggalkan sholat asar, dia kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya apa? Kalau kita, makanya patokannya nih, sholat asar itu memancing rizki yang kita akan terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia habis sholat asar kita baca surat Al-Waqi'ahnya. Betul? Betul? Baca surat apa? Baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Al-Waqi'ahnya badal asar. Ya, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala alaihi salatu wasallam, membaca Al-Waqi'ah setelah asarnya, di penjelasan yang lain setelah subuhnya, akan menghadirkan, menarik rizki hissiyah. Ya, rizki ya yang kita rasakan dengan keluasan rizki. Kalau bahasa Walid begini, ya, uang di dompet nggak habis-habis. Ini kira-kira sekarang dompetnya gimana keadaannya? Nggak usah pada cerita deh, pada lockdown semuanya. Masya Allah. Nah, jadi dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa di waktu asar ya itu malaikat bergantian datang. Nah, jadi ini sekarang ada bahasanya, kalau kita kerja ada apa, sip-sipan begitu ya? Iya, gantian. Sekarang nih udah waktu asar itu malaikat yang dari malam ya, pagi terus. Nah, waktu asar nih dia gantian. Gantian apa? Gantian sama malaikat yang akan datang di waktu setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari, gantian lagi tuh malaikat sampai datangnya asar lagi seharian. Itu gantian malaikat. Yata'aqabuna malaikatun nahar. Itu saling bergantian. Malaikat siang, malaikat pagi dan petang itu bergantian. Ya, waktunya nih sekarang nih. Dibawa nih sekarang nih waktu asar, dilihat Masya Allah, ya fulan bin fulan sedang menghadiri majelis Madinatul Habib bersama para kaum salihin, guru-guru tercinta. Itu malaikat dapat laporannya, dan kita tutup laporan buku kita nih seharian penuh, kita dibawa sama malaikat, fulan bin fulan catatannya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Inilah mungkin alasan tadi yang saya sampaikan, ya, alasan dari guru kita Al-Akhi Al-Habib As-Sayyid Al-Habib Syoghi bin Haidar Al-Habsyi mengadakan majlisnya ba'dal asar. Seperti mana ya kita ketahui, Sayyidil Walid Al-Habib Ali ibn Abdurrahman As-Segaf, kajian dan majlis beliau Sabtu ba'dal asar. Ini adalah sesingkatnya dan yang saya bisa jelaskan tentang keutamaan ba'dal asar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan harapan dan doa-doa kita semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.